Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Fitria Mardika selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal olimpiade yang berkaitan dengan bilangan prima dan faktorisasi prima. Baiklah, mari kita lihat soal pertama. Soal pertama yaitu jika P dan Q adalah bilangan prima dan X kuadrat dikurang PX ditambah Q sama dengan 0 yang mempunyai dua akar bulat positif berbeda, maka tentukanlah P dan Q-nya. Nah, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu dua akar tersebut adalah X1 dan X2. Lalu yang mana X1 itu kecil daripada X2, sehingga kita bisa tulis X kuadrat dikurang PX ditambah Q sama dengan X dikurang X1 dikali X dikurang X2, sehingga kita dapat nilai P dan Q nya yaitu P sama dengan X1 ditambah X2 dan Q sama dengan X1 dikali X2. Nah, di soal dikatakan bahwa P dan Q itu adalah bilangan prima, maka dari persamaan Q sama dengan X1 kali X2, maka X1 dan X2 nya itu salah satunya harus bernilai 1 agar nanti bisa menghasilkan Q sama dengan bilangan prima, sehingga didapatlah X1 sama dengan 1 dan X2 nya sama dengan Q. Sehingga setelah didapat nilai X1 dan X2, kita substitusikan ke persamaan P sama dengan X1 ditambah X2. Nah, sehingga didapatlah P nya sama dengan 1 ditambah Q. Nah, di sini dikatakan juga P adalah bilangan prima, maka nilai Q harus bernilai genap agar bisa menghasilkan bilangan yang ganjil. Nah, bilangan prima yang bernilai genap adalah 2 dan satu-satunya adalah 2, maka nilai Q sama dengan 2 dan sehingga P nya bernilai 2 tambah 1 sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Buktikan bahwa terdapat tepat satu bilangan asli N di mana 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 11 ditambah 2 pangkat N adalah pangkat 2 sempurna. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa pangkat 2 sempurnanya itu adalah K kuadrat. Nah, sama berarti sehingga K kuadrat sama dengan 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 11 ditambah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 11 hasilnya 2304. 2304 itu sama dengan 48 pangkat 2, sehingga K kuadrat sama dengan 48 pangkat 2 ditambah 2 pangkat N. Nah, 48 pangkat 2 ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi K kuadrat dikurang 48 pangkat 2. Ya, K kuadrat kurang 48 pangkat 2 ini kita faktorkan sehingga hasilnya K kurang 48 dikali K ditambah 48 sama dengan 2 pangkat N. Berdasarkan faktorisasi tunggal diperoleh bahwa K kurang 48 itu sama dengan 2 pangkat S. K ditambah 48 sama dengan 2 pangkat T, yang mana S ditambah T sama dengan N. Nah, selanjutnya kita cari selisih antara K kurang 48 dan K tambah 48. Selisihnya yaitu 96, didapat selisihnya adalah 96. Tadi di atas didapat bahwa K kurang 48 sama dengan 2 pangkat S dan K tambah 48 sama dengan 2 pangkat T, sehingga 2 pangkat S dikurang 2 pangkat T sama dengan 96. Nah, di sini 2 pangkat S dikurang 2 pangkat T sama dengan 96 ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat S dikali 2 pangkat T kurang S dikurang 1 sama dengan 96. Nah, saat kita ambil S nya sama dengan 5, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikali 2 pangkat T kurang 5 dikurang 1 sama dengan 96,
Nah, kita bagi kedua ruasnya menjadi dengan 32. 2 pangkat T kurang 5 sama dengan 96 bagi 32 sama dengan 3. 3 ditambah 1, kita pindah ruaskan satunya menjadi 4 ya. 4 sama dengan 2 T pangkat sama dengan 2 pangkat 2. Makanya di sini didapat T dikurang S sama dengan 2. Dari sini dia. Kita ambil pangkatnya saja. Nah, itu ya. Maka didapatlah T dikurang S sama dengan 2 dari operasi tadi. Nah, jika S-nya sama dengan 5, maka T sama dengan 7. Tadi dikatakan bahwa S tambah T itu sama dengan N ya, maka N-nya sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, didapatlah N-nya yaitu 12. Baiklah, kita masuk ke soal ketiga. Bilangan prima, tentukanlah bilangan prima P sehingga P kuadrat ditambah 7 pangkat 3 sama dengan K pangkat 3. Dengan K adalah suatu bilangan asli. Nah, kita lihat pembahasannya. P kuadrat ditambah 7 pangkat 3 sama dengan K pangkat 3 itu bisa kita buat menjadi P kuadrat sama dengan K pangkat 3 dikurang 7 pangkat 3. Ingat lagi bahwa A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 3. Sehingga bisa kita buat nih menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya karena P tadi disebutkan bahwa itu adalah bilangan prima dan K kurang 7 itu kecil daripada K kuadrat ditambah 7K ditambah 7 pangkat 2, maka salah satu dari keduanya itu harus bernilai 1 agar yang lainnya bisa kita ambil bilangan prima, agar yang lainnya bisa bernilai bilangan prima gitu. Karena kan sesuatu bilangan prima dikali 1 dia tetap bilangan prima, sehingga P-nya nanti akan bilangan prima begitu. Nah, maka karena yang kecil itu K kurang 7 tadi, maka yang bernilai 1 adalah K kurang 7. Karena kalau yang K kuadrat ditambah 7K tambah 7 kuadrat yang 1 berarti otomatis K kurang 7 nanti bernilai 0, sedangkan itu tidak boleh 0. Kalau 0 dia nanti P-nya akan hasilnya 0. Makanya di sini yang bernilai 1 adalah K kurang 7. Nah, sehingga K kuadrat ditambah 7K ditambah 7 kuadrat hasilnya adalah P kuadrat. Nah, sehingga diperolehlah K-nya sama dengan 8 dan P-nya adalah 100, P kuadratnya adalah 169. Nah, jika kita akarkan maka kita dapat hasil P-nya yaitu 13. Nah, banyak bilangan prima yang memenuhi yaitu hanya satu, yaitu bilangan 13. Gitu. P-nya sama dengan 13. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4. Misalkan M dan M berturut-turut menyatakan bilangan terbesar dan bilangan terkecil di antara semua bilangan 4 angka dan yang jumlah keempat angkanya adalah 9. Berarti nanti ada 4 angka. Nah, 4 angka ini jumlahnya jika jumlahkan satu-satu jumlahnya 9. Berapakah faktor prima terbesar dari M dan M? Nah, pembahasannya kita misalkan terlebih dahulu 4 bilangan itu adalah A, B, C, D ya. A, B, C, D, dia terus susun satu-satu gitu. A, B, C, D, jumlah keempat-empatnya adalah 9. Nah, jika kita menginginkan A, B, C, D ini bernilai sebesar-besarnya, maka angka pertama tadi yaitu A harus bernilai sebesar-besarnya. Ini dia. K, A harus bernilai sebesar-besarnya. Tadi karena jumlah keempatnya adalah 9, maka bisa kita ambil angka tertingginya itu adalah 9, maka A sama dengan 9. Nah, karena A sama dengan 9, maka yang lainnya harus bernilai 0. Karena kan semuanya tadi berjumlah 9 ya, maka A sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 0. Nah, sehingga nilai M terbesarnya itu adalah 9.000 gitu. 9.000. Lalu kita
kita ingin cari M sekecil-kecilnya. Nah, M kecilnya itu berarti angka pertamanya itu harus sekecil-kecilnya, sehingga akan menghasilkan bilangan yang sekecil-kecilnya nanti. Tapi A tidak boleh 0 karena nanti hasilnya 0 ya, nggak bisa. Berarti A harus bernilai di atas 0 adalah 1, A harus bernilai 1, sehingga B dan C juga harus sekecil-kecilnya, dan B dan C ini boleh 0. Nah, kan nilainya B dan C adalah 0 karena A udah dapat, B, C udah didapat, tinggal D. D-nya ini harus juga kan tadi jumlah keempatnya adalah 1 ya, 9 ya. Maka nilai D sama dengan 8. Sehingga didapatlah angkanya itu A1, B0, C0 dan D-nya 8, sehingga M kecilnya itu adalah 1008. Nah, lalu kita cari selisihnya. Untuk mencari faktornya kita cari selisihnya. M dikurang M besar dikurang M kecil sama dengan 9000 dikurang 1008. Nah, sama dengan 7992. Ini kita cari faktornya, yaitu sama dengan 8 dikali 27 dikali 37. 8 bisa kita buat 2 pangkat 3, 27 bisa kita buat 3 pangkat 3, 37 tetap. Sehingga dari sini kita bisa ambil faktor terbesarnya, faktor prima terbesarnya yaitu 37. Nah, faktor terbesar dari M dikurang M adalah 37. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, kedua akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 111X ditambah K sama dengan 0. Ini merupakan bilangan prima, maka nilai K adalah, lihat pembahasannya, misalkan kedua akar tersebut adalah P dan Q, maka P ditambah Q sama dengan 111 dan P dikali Q sama dengan K. Nah, dari persamaan P tambah Q sama dengan 111 dengan P dan Q-nya bilangan prima, maka bilangan ganjil itu, nanti kan bilangan ganjil ya hasilnya. Bilangan ganjil itu hanya diperoleh dari penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Nah, sehingga P dan Q ini salah satunya harus ganjil dan genap. Nah, 111 kan ganjil ya. Maka bilangan prima yang genap adalah 2. Kita ambil P-nya adalah 2. Q-nya juga boleh sebenarnya, sama saja. Nah, karena kita nanti karena mereka kedua akan dikalikan. Kan untuk mencari K kan mereka dikali. Jadi sama saja, boleh Q, boleh P yang 2, yang nilainya 2. Tapi kita tetapkan di sini P sama dengan 2 dan Q sama dengan 109 karena 111 dikurang 2 sama dengan 109. Sehingga P dikali Q, atau untuk mencari K kan sama dengan P kali Q, maka 109 dikali 2 sama dengan 218. Dapatlah nilai K-nya sama dengan 218. Nah, itulah 5 soal olimpiade yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya Vini Afriliana Sution, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.